Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel kami. Semoga sahabat semua selalu dilapangkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan share channel kami. Dikisahkan di sebuah kampung, sepasang suami istri yang baru saja menikah hidup dalam kesederhanaan. Padahal Heriawan dan Susi sama-sama anak dari seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai orang yang dermawan di kampungnya. Tetapi Heriawan dan Susi lebih memilih hidup di sebuah kontrakan kecil dan memulai usaha kecilnya dari menjual sayur di pasar. Sebelum salat subuh, Heriawan dan Susi terlebih dahulu mempersiapkan sayur-sayuran yang akan dijual di pasar, kemudian berangkat ke pasar setelah mereka selesai menunaikan salat subuh. Setelah selesai berjualan di pasar, Heriawan dan Susi akan melanjutkan aktivitas mereka di kebun sayur milik mereka. Begitulah rutinitas Heriawan dan Susi setiap hari, tanpa melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun menjalani pernikahan, Heriawan dan Susi akhirnya dikaruniai seorang putri cantik. Perasaan senang Heriawan dan Susi seakan tidak bisa digambarkan setelah kelahiran anaknya. Mereka berdua semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kelahiran anaknya, Susi tidak lagi ikut menemani Heriawan berjualan ke pasar karena Susi lebih fokus untuk merawat anaknya di rumah. Susi hanya membantu Heriawan mempersiapkan sayur-sayuran yang akan dijual oleh Heriawan yang diiringi doa agar Allah melapangkan rezeki dan memudahkan segala urusannya. Singkat cerita, kebahagiaan Heriawan dan Susi semakin bertambah ketika mereka dikaruniai seorang putra yang tampan dan usaha yang mereka jalani pun semakin sukses. Ketika sudah sukses, Heriawan dan Susi tidak lagi tinggal di sebuah kontrakan kecil lagi, karena mereka sudah membangun sebuah rumah di kampungnya dari hasil menjual sayur. Setelah setahun tinggal di rumah barunya, di saat ba'da maghrib dan isya, Heriawan dan Susi kedatangan seorang perempuan cantik, yang tak lain adalah adik kandung Susi sendiri, yang bernama Nina. "Assalamualaikum Kak Susi." Nina memberi salam sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," saut Susi dari dalam, sambil berjalan menuju depan pintu. Ketika Susi dan Nina bertemu, mereka keriangan sambil berpelukan. "Kapan kamu pulang, Nin?" tanya Susi kepada Nina. "Baru sehari yang lalu, Kak," jawab Nina. "Ayo kita masuk, ada abang dan anak-anak di dalam. Kebetulan kita mau makan malam, biar sekalian kamu makan bareng kita di sini," saut Susi sambil merangkul Nina berjalan masuk ke dalam rumah. Sambil makan malam, mereka berbincang-bincang kecil. "Lama ya kamu nggak pulang, Nin? Hampir 6 tahun kamu nggak pulang ke kampung," Susi berbicara dengan tatapan rindu. "Iya, Kak. Libur saya cuma 2 hari, jadi tanggung kalau mau pulang kampung," saut Nina. "Terus sekarang Nina pulang kampung dapat cuti berapa hari?" tanya Heriawan ke Nina dengan tatapan yang begitu bermakna. "Saya cuti 14 hari, Bang," jawab Nina sambil malu-malu. "Kenapa kemarin bilangnya cuma dapat cuti 4 hari?" saut Heriawan, keceplosan, sambil mengalihkan pembicaraan kepada anaknya, dan Nina pun tidak menjawab Heriawan. Tanpa rasa curiga atas pembicaraan Heriawan dan Nina, Susi melanjutkan pembicaraan. "Ya udah, Nin, mumpung kamu lagi libur, gimana kalau kamu temenin Abang Heriawan jalanin usahanya di sini untuk mengisi waktu luangmu?" Nina hanya menjawab Susi sambil mengangguk, dan Heriawan hanya tersenyum melihat Nina dan istrinya. Makan malam pun berlalu. Beberapa saat kemudian, Nina pamit pulang ke rumah orang tuanya, dan keesokan harinya Susi coba menghubungi Nina. "Assalamualaikum, Dek. Nin jadikan kamu temenin Bang Heriawan?" "Iya, Kak. Jadi kok Kak ini saya lagi siap-siap nunggu dijemput Abang Heriawan ke rumah." Heriawan pun pamit untuk berangkat kerja dan menjemput Nina ke rumah mertuanya. Hari demi hari pun berlalu. Heriawan sering pulang larut malam.
"Bang, kenapa beberapa hari ini selalu pulang larut malam begini?" tanya Susi kepada Heriawan. "Lagi banyak kerjaan," jawab Heriawan dengan wajah datar. "Nina mana, Bang?" Susi kembali menanyakan Heriawan. "Sudah saya antar ke rumah ibu barusan," jawab Heriawan lagi. Susi berusaha menepis kecurigaannya kepada Heriawan dan berusaha untuk selalu percaya. Di hari berikutnya, di sore hari Susi menunggu Heriawan pulang dari toko sayurnya, tapi berjam-jam menunggu. Heriawan tak kunjung pulang. "Bang lagi di mana? Kenapa jam segini belum pulang? Bukannya kita akan ke supermarket untuk membeli perlengkapan anak-anak?" tanya Susi melalui WhatsApp. "Masih di toko sayur banyak kerjaan. Susi pergi sama anak-anak saja ke supermarket," jawab Heriawan. Dengan wajah kecewa membaca balasan dari Heriawan, akhirnya Susi berangkat bersama anak-anak ke supermarket. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Susi melihat Heriawan dan Nina sedang masuk ke sebuah hotel. Dengan rasa curiga, Susi membuntuti suami dan adik kandungnya sendiri ke hotel tersebut. Sesampainya di kamar hotel, Susi memergoki Heriawan dan Nina sedang melakukan hal layaknya pasangan suami istri, dan Susi pun kaget dan tidak menyangka suami dan adik kandungnya tega mengkhianatinya. "Tega sekali kalian melakukan hal ini kepada saya," Susi berkata sambil menangis. "Saya minta diceraikan." Semenjak kejadian itu, Heriawan tidak lagi pulang ke rumahnya dan memilih untuk ikut dengan Nina ke kota metropolitan. Ternyata, tanpa sepengetahuan Susi, Heriawan dan Nina sudah menjalani hubungan yang terlarang sejak lama sebelum kepulangan Nina ke kampung halamannya. Mereka sering berkomunikasi lewat chat, bahkan video call sambil kangen-kangenan, dan Nina juga sering menerima uang transferan dari Heriawan. Tahun demi tahun pun berlalu, Susi mengurus toko sayur yang telah dibangun berdua dengan Heriawan dari nol. Sekarang semakin berkembang, dan kedua anak Susi sudah mulai dewasa. Dan kondisi Heriawan di kota metropolitan sedang mengalami sakit-sakitan yang gak kunjung sembuh, dan akhirnya ditinggal oleh Nina karena Nina sudah kehabisan uang untuk mengobati Heriawan. Dengan kondisi sakit yang semakin parah, Heriawan akhirnya meninggal dunia di kota metropolitan tanpa bertemu dengan Susi, anak-anaknya, dan selingkuhannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus bisa menjaga kepercayaan dari orang lain, terutama selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang sudah kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat.